Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Minggu 2 Juni 2024 dengan judul Komandan Bala Tentara Surgawi. Ayatnya di dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ada dunia yang harus diperingatkan. Kepada kita telah dipercayakan pekerjaan ini. Bagaimanapun caranya kita harus menjalankan kebenaran. Kita harus berdiri sebagai seorang pelayan setia yang rela berkorban dalam pelayanan Tuhan, bersedia menanggung beban, bahkan kehilangan nyawa itu sendiri jika diperlukan. Ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kita perlu memahami pekerjaan kita dan melakukannya dengan setia. Setiap orang yang akhirnya dimahkotai sebagai pemenang akan melalui usaha yang agung dan penuh tekad untuk melayani Allah, berhak untuk mengenakan kebenaran Kristus, memasuki perang salib melawan iblis dengan mengangkat panji salib Kristus yang berlumuran darah. Ini adalah kewajiban setiap orang Kristen. Pekerjaan ini membutuhkan pengorbanan diri, penyangkalan diri, serta salib terpampang di sepanjang jalan kehidupan. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mereka yang memiliki harta dunia ini wajib bekerja keras dan berkorban. Patutkah mereka yang mencari pahala abadi berpikir bahwa mereka tidak perlu berkorban? Khotbah yang paling sulit untuk dikhotbahkan dan yang paling sulit untuk dilakukan adalah penyangkalan diri. Orang berdosa yang serakah, yang mementingkan diri sendiri, menutup pintu bagi kebaikan yang dapat dilakukan, tetapi tidak dilakukan karena uang yang diinvestasikan untuk tujuan kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk mempertahankan perkenanan Allah dan menikmati persekutuan dengan Juru Selamat. Namun, pada saat yang sama mengabaikan kepentingan sesamanya yang belum memiliki kehidupan di dalam Kristus, yang binasa dalam dosa-dosa mereka. Kristus telah meninggalkan bagi kita teladan pengorbanan diri yang luar biasa. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi menggunakan hidupnya untuk melayani orang lain. Dia telah berkorban dalam cara di mana itu tidak dapat dilakukan oleh para pengikutnya, sebab tidak ada dari antara mereka yang pernah menduduki posisi seperti yang dia duduki sebelum dia datang ke bumi ini. Dia adalah komandan bala tentara surgawi, tetapi dia datang ke dunia untuk menderita sebagai orang-orang berdosa. Dia kaya, namun menjadi miskin demi kita, agar melalui kemiskinannya kita bisa menjadi kaya. Karena kasih kepada kita, dia mengesampingkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang hamba. Renungkan lebih dalam. Siapakah, baik di rumah, di gereja, ataupun di lingkungan masyarakat, yang membutuhkan pelayanan saya yang tidak mementingkan diri hari ini? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pertanyaan ini menjadi satu perenungan yang patut untuk kita pikirkan. Sesungguhnya apakah kita berani untuk mengatakan ini? Bila mana kita sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, tetapi kita juga bersedia benar-benar mengikuti teladannya dan menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, dia rela datang meninggalkan kerajaannya, surga, dan datang ke dunia ini untuk dapat menjadi serupa dengan manusia. Dia juga menderita dan bahkan dia merasakan perasaan-perasaan sebagai manusia. Namun dia hidup di dalam kebenaran itu, melakukan apa yang Bapaknya kehendaki dan memperhatikan dan menolong orang yang berkesusahan dan kesulitan. Dan dalam kehidupannya sepenuhnya adalah penuh dengan pengorbanan. Saudaraku, Tuhan inginkan kita untuk dapat meneladaninya. Mungkin kita tidak sesempurna itu, kita tidak mampu untuk melakukannya, tetapi kita dapat berbuat sedikit demi sedikit di dalam pertumbuhan keimanan. Tuhan ingin supaya kita akan dibentuk melalui kuasa itu, supaya kita semakin sempurna. Marilah kita hidup dan melanjutkan untuk hidup di dalam kemuliaan-kemuliaan dan kebenaran Kristus. Semoga kasih-Nya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan.
Kabaran ini sangat indah menjadi bagian kami, sekaligus menjadi teguran juga Bapa. Karena kerap kali ya Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan nih, rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, tetapi tidak merelakan supaya hati kami dituntun ya Bapa. Tuhan ingin supaya kami dapat menjalankan akan kehidupan yang penuh dengan kasih. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu menggerakkan hati kami untuk dapat bijaksana dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga Bapa kami bersuka cita dan juga Bapa iman kami semakin disempurnakan. Tolonglah kami hidup hari ini dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab umat-umat Tuhan dimanapun berada, dalam segala pekerjaan mereka. Berkati, bukakan tingkap langit ya Bapa, dengan mencurahkan berkat melalui segala rencana-rencana dapat berhasil yang akan membawa kebutuhan selalu tercukupi. Bahkan umat-umat Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga dapat menjadi saluran kasih. Bapa di sorga, umat-umat Tuhan yang lemah iman, Tuhan juga teguhkan, yang membutuhkan pertolongan dalam menghadapi tantangan problema, baik dalam faktor keuangan, dalam kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau yang akan menjadi penolong bagi mereka, yang memberikan kekuatan. Demikian juga yang sakit, baiklah Tuhan, Engkau ulurkan kuasa-Mu, tangan-Mu akan tertumpang untuk membawa pemulihan dan kesembuhan bagi mereka, sehingga mereka juga selalu diteguhkan. Demikian juga ya Tuhan, janda-janda dan anak-anak yatim yang memerlukan dalam kehidupan mereka, biarlah kasih Tuhan juga yang akan menjadi bagian mereka melalui kami anak-anak Tuhan ya Bapa, dapat Tuhan pergunakan juga untuk menjadi saluran berkat bagi kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami yakin dan percaya begitu banyak juga umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Biarlah momen ini juga akan membuat mereka tetap mengingat Tuhan. Pertambahkanlah hikmat akal budi, kesehatan dan panjang umur. Semoga kasih dan berkat yang sama ya Tuhan menjadi bagian kami melalui sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.